Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita, di mana judul besarnya mengenai Gembalakanlah domba-dombaku dalam kitab 1 dan 2 Petrus. Pada saat ini kita akan pelajari bagaimana Petrus di dalam setiap pergumulan hidupnya, bagaimana dia menghadapi tantangan demi tantangan. Petrus mempunyai banyak kekurangan sebagaimana kita sebagai manusia banyak kekurangan kita. Tapi Petrus mau diajar, dan kita pun harus untuk mau melatih kehidupan kita hari demi hari sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita juga boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan sebagaimana dengan Petrus, sehingga Tuhan memakai Petrus dengan begitu luar biasanya. Dan tentunya Tuhan akan memakai masing-masing kita sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, baiklah kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan kita juga boleh mengambil Alkitab kita masing-masing, dan kita akan bacakan ayat-ayat yang akan kita sampaikan. Kita akan masuk di mana judulnya tentang nubuatan dan kitab suci. Ya, ayat intinya terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ketika kita melanjutkan mempelajari surat Petrus ini, satu hal yang haruslah ditekankan, betapa yakin dan betapa pasti Petrus atas apa yang ditulisnya. Kita dapat melihat hal yang sama dengan Paulus, keyakinan yang jelas dan teguh akan apa yang mereka beritakan mengenai Yesus Kristus dan salibnya. Pada ayat-ayat pekan ini kita akan melihat lebih banyak mengenai kepastian ini dalam kitab Petrus, dan dia bahkan mengatakan kepada kita mengapa dia memiliki kepastian yang demikian. Kami tidak mengikuti, katanya, dongeng-dongeng isapan jempol manusia di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Seperti apa yang terdapat pada agama-agama kafir sezamannya. Sebaliknya, Petrus yakin pada apa yang dipercayainya karena dua alasan. Pertama, dia adalah seorang saksi mata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu 2 Petrus 1 ayat 16. Dan yang kedua, dan mungkin ini yang lebih penting karena hampir semua orang tidak menjadi saksi mata, adalah diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Petrus sekali lagi kembali ke Alkitab, menunjuk kepada penegasan kitab suci yang pasti mengenai Yesus, terutama bagian nubuatan yang berbicara mengenai dia. Tak diragukan lagi, inilah beberapa bagian yang sama yang Yesus sebutkan mengenai dirinya di dalam Matius 26 ayat 54 dan Lukas 24 ayat 27. Jadi, jika Yesus dan Petrus menggunakan Alkitab ini dengan serius, seberapa berani kita sendiri melakukan yang sebaliknya? Ya, jadi bagaimana nubuatan dan kitab suci? Ya, bagaimana Petrus? Ya, dia kembali lagi ke firman Tuhan. Petrus adalah saksi mata. Ya, bagaimana pada saat dia mengikuti Yesus, ya bagaimana pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, bagaimana pada saat Yesus mendapatkan hinaan dan olokan dari para imam-imam. Ya, Petrus melihat semua itu. Ya, dia mengetahui semua itu. Ya, bagaimana sudah jelas nubuatan dan kitab suci ini memang harus berjalan bersama-sama. Ya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tapi harus berjalan bersama-sama sehingga itu dapat menjadi terang bagi kita yang membacanya, sehingga kita dapat melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, jika Yesus dan Petrus menggunakan Alkitab ini dengan serius, bagaimana dengan kita? Ya, seringkali kita menggunakan mungkin karena sudah terlalu banyak Alkitab di rumah kita. Ya, seringkali kita mengabaikan itu. Ya, padahal itulah pekabaran yang luar biasa yang Yesus berikan bagi kita. Walaupun kita baca ulang, tetapi ada sesuatu hal. Ya, bagaimana halta itu pada saat kita menggali ada sesuatu yang baru yang kita akan dapatkan. Akan ada suatu pengertian yang baru yang untuk merubah karakter masing-masing kita. Ya, sebagaimana dengan Petrus terus mempelajarinya.
Sehingga Petrus mengerti apa artinya dia hidup di dunia ini. Ya, apa artinya Yesus turun dari taktanya di surga ke dunia ini. Ya, sehingga Petrus dapat memahaminya dengan baik. Ya, pada saat Petrus mengalami sebuah aniaya, Petrus tahu semuanya ini dia lakukan untuk Yesus. Ya, bagaimana Petrus mendapatkan suatu sukacita yang luar biasa pada saat dia dianiaya sekalipun. Ya, bagaimana kebahagiaan yang tidak pernah dialami selama umur hidupnya dialami pada saat dia mengikuti Yesus dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh kehidupannya. Ya, bagaimana kita juga di akhir zaman ini mau dilatih, ya, supaya kita dapat menghadapi masa yang akan datang ini dengan penuh kekuatan. Ya, bagaimana kita harus tetap mempertahankan akan iman kita sebagaimana Petrus. Dan kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Ya, janji kepada Adam dan Hawa pada saat mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka mendapatkan sebuah janji bahwa akan ada seorang pelepas yang akan datang. ya, Dan mereka menunggu itu lama. Sesudah itu baru mereka baru semuanya tergenapi, yaitu pada saat Yesus datang ke dunia ini menjadi pelepas bagi masing-masing kita. Bagaimana dia mengorbankan dirinya. Nabi-nabi terdahulu telah memberitahukan kepada semua umat-umat Israel pada waktu itu bagaimana dia akan datang dan bagaimana dia akan menanggung akan setiap dosa masing-masing kita. Kalau kita melihat sistem upacara kuno yang kita baca dalam perjanjian lama, mengarahkan kepada kita bagaimana Yesus itu dia setia sampai pada kayu salib. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan hidup. Dan sampai sekarang ini kalau kita membaca kita di era perjanjian baru sekarang ini, kalau kita melihat bagaimana kedatangannya, bagaimana kita mau dipersiapkan untuk kedatangan yang kedua kali. Kalau di waktu yang lalu mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut sang pelepas itu, saat ini pun kita dipersiapkan untuk menyambut akan sang pelepas itu atau raja kita itu. Dia akan datang kembali dan waktunya tidak akan lama lagi. Apakah kita akan bersiap sebagaimana nabi-nabi terdahulu mereka terus mengumandangkan bagaimana Yesus akan datang, bagaimana penebusan itu, sang penebus itu akan datang. Saat ini pun kalau kita melihat banyak sekali pelajaran mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Kalau kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat, kita akan mempersiapkan akan diri kita. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi di waktu yang lalu. Kita sudah mengetahui setiap pelajaran. Oh, kita mengetahui Alkitab dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi saat Yesus datang, mereka tidak mengenal akan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali oleh Petrus untuk dapat mempersiapkan diri kita, mulai membangun hubungan kita bersama dengan Kristus, sehingga kedatangannya nanti kita dapat mengenal siapa Tuhan kita itu. Melalui perbuatan kita saat dia berada di dunia ini, dia telah memberikan kita pola yang sempurna. Kalau kita mau untuk dilatih atau berlatih hari ini, lihatlah kepada pola yang sempurna itu, Yesus Kristus. Saat dia datang ke dunia ini dan berikan kita teladan, dan dia berjanji kepada kita dia akan datang kembali. Namun kita diberikan kesempatan untuk mulai mengoreksi akan masing-masing kita. Apakah kita sudah siap untuk menyambut akan kedatangannya itu? Di waktu yang lalu mereka menunggu dan hal itu telah digenapi. Dan saat ini pun kita sedang menunggu hal kedua, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Kita sedang menunggu dan itu pasti akan digenapi. Kalau di waktu yang lalu dia telah genapi, sekarang ini dia pun akan menggenapinya, karena kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kejujuran, ya. Dia tidak mengatakan sesuatu dan tidak melakukannya. Tapi Tuhan kita membawa kita kepada satu pengertian bagaimana kita harus hidup penuh penyerahan yang sesungguhnya. Sehingga dalam mempelajari perjanjian lama,
kita dapat melihat bagaimana cintanya Tuhan kita itu dapat membawa kita kepada satu kehidupan yang baru, yaitu kelayakan kita bersama dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mempunyai seorang pengantara di mana dia mengenterai kita. Dan saat ini kita mau mempersiapkan diri kita karena waktunya sudah sangat singkat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Waktunya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu jangan kita membuang kesempatan demi kesempatan yang telah dia berikan bagi masing-masing kita. Ya, di sini bagaimana saksi mata kemuliaan. Ya, bagaimana di sini Petrus telah melihat banyak hal pada waktu ia bersama dengan Yesus. Ya, namun peristiwa ini yang menonjol, yang mengungkapkan Yesus sebagai anak Tuhan, bahwa waktunya di bumi telah digunakan sesuai dengan rencana Tuhan, dan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Bapaknya. Ya, bagaimana Yesus mempunyai hubungan yang khusus. Kalau kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus di dunia ini, ya, dari dia kanak-kanak, dia mulai bertumbuh remaja, dewasa, dia sering menyisihkan waktunya untuk Bapaknya. Dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berbicara. Ya, pada saat dia mendapatkan suatu beban di dalam kehidupannya, dia pergi mencurahkan isi hatinya kepada Bapaknya. Kita pun harus demikian. Kita harus menuruti setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa daripada Petrus sendiri. Ya, bagaimana dia sudah melewati tahap demi tahap pengujian di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia keluar juga sebagai pemenang walaupun dia dianiaya, tapi dia bersuka cita di dalam kehidupannya. Ya, kita pun bisa seperti Petrus. Ya, bagaimana kita boleh dikuatkan, bagaimana kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat bintang timur terbit di hati masing-masing kita, bagaimana caranya bintang timur itu dapat terbit dalam kehidupan kita? Melalui penyerahan kita yang sungguh-sungguh, melalui kerendahan hati kita, pertobatan kita, maka dia akan bersinar dalam kehidupan kita. Bintang timur itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita mau dia datang ke dalam kehidupan kita, marilah kita membuka diri kita untuk dia dapat berkarya. Ya. Kalau kita mau cahaya kebenaran itu terus bersinar, saat ini kita dapat mengambil keputusan kita, karena waktunya tidak akan lama lagi. Kalau kita terus membuat dia untuk menunggu dan menunggu, tidak akan ada waktu lagi. Saat kesempatan itu datang, gunakanlah kesempatan itu untuk dia dapat menyinari kehidupan kita melalui kebenarannya. Dikatakan di sini, kita adalah makhluk yang telah jatuh, hidup dalam dunia yang jatuh dan gelap. Kita memerlukan kekuatan supra alam dari Tuhan untuk menuntun kita keluar dari kegelapan kepada terang itu, dan kepada terang yaitu Yesus sendiri. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak sanggup apa-apa, hanya melalui dia, melalui penyerahan kita, kesadaran kita akan kebutuhan kita akan Yesus itu harus kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga kita saat menyadari itu, kita akan meminta dia sehingga dia dapat menuntun kehidupan kita kepada terang yang sangat luar biasa. Nah, karena itu kita harus memiliki hati yang mau terbuka. Kita memiliki hati yang mau menerima akan teguran, akan apapun itu. Karena saat pemurnian itu tidak akan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit kita akan hadapi. Tapi ingat, pemurnian itu akan kita lewati kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau dengan kerendahan hati kita, sebagaimana Petrus, dia datang dengan sungguh-sungguh sehingga dia dapat menemukan bintang timur itu. Dia dapat menerima akan sinar kebenaran itu, sehingga dia menjadi seorang yang dapat mengingatkan kita saat ini. Kalau kita mau, maka kita akan digunakan oleh Tuhan melalui penyerahan kita, melalui doa yang sungguh-sungguh, melalui pertobatan kita, dengan kerendahan hati kita datang kepada Kristus. Kita pun akan memantulkan sinar kebenaran itu kepada orang lain. Di sini juga semakin diteguhkan oleh kata nubuatan.
Ya, bagaimana nubuatan-nubuatan yang dari zaman dahulu nabi-nabi kita, bagaimana nubuatan-nubuatan itu sudah digenapi satu persatu dan akhirnya datanglah Yesus ke dunia ini. Begitu pula dengan kita di akhir zaman ini, bagaimana nubuatan-nubuatan itu telah digenapi. Ya, bagaimana itu sedang berjalan saat ini dan satu persatu sudah digenapi. Ya, bagaimana hari itu akan tiba. Ya, tidak akan lama lagi, sudah semakin dekat. Ya, bagaimana persiapan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, tentunya saya sendiri secara pribadi ya saya belum siap untuk menghadapi itu, mungkin saya akan binasa. Ya, bagaimana saya ingin melatih kehidupan saya setiap harinya. Ya, biarlah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini bagaimana gereja perjanjian baru berkembang bersama dan belajar bersama. Ya, orang Kristen adalah bagian tubuh yang lebih besar, dan di sini Petrus memberikan peringatan terhadap jenis pembelajaran jika seseorang menolak pemahaman komunitas orang percaya di dalam berinteraksi dengan orang lain, kita dapat tumbuh bersama sebagai sebuah komunitas. Ya, bagaimana roh itu bekerja dengan komunitas dan pribadi-pribadi di dalamnya. Ya, bagaimana pendapat kita dapat dibagikan, diluruskan, dan diperdalam. Ya, jadi bagaimana kita belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama itu sangat penting. Ya, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Bila ada yang menyimpang akan diluruskan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana roh nubuat itu adalah penunjuk daripada Alkitab ini. Ya, jadi harus seimbang, berjalan bersama-sama. Ya, tidak boleh berat sebelah. Ya, pada saat kita mempraktekkan atau pada saat kita membaca firman Tuhan, ya, atau kita menerima teori itu, ya jangan hanya teori-teori saja atau praktek-praktek saja, tapi harus kita pahami dengan betul. Sehingga pada saat kita melangkah, ya kita mempunyai keseimbangan, jadi tidak berat sebelah. Ya, sama seperti Petrus, bagaimana Petrus juga, ya dia pada saat itu diberikan pemahaman yang sebenarnya daripada Tuhan sendiri. Bagaimana Roh Kudus itu turun kepada murid-muridnya termasuk Petrus ini. Ya, sehingga mereka dibukakan. Ya, bagaimana mereka harus mengabarkan firman Tuhan itu. Ya, bagaimana mereka harus melatih kehidupan mereka. Ya, sehingga pada saat mereka menghadapi ya penganiayaan itu mereka tetap kuat. Ya, mereka tetap mempertahankan akan firman Tuhan itu. Ya, diteguhkan bahwa mereka percaya bahwa inilah saatnya. Ya, bagaimana mereka percaya bahwa apa yang mereka hadapi mereka akan mendapatkan upahnya di dalam kerajaan surga. Ya, jadi inilah iman. Bagaimana iman seperti Yesus itu yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat firman dalam kehidupan kita, bagaimana praktek keseharian kita akan menunjukkan kita apakah kita adalah orang-orang yang mengikuti akan teladan Tuhan atau tidak. Paulus memberikan gambaran yang singkat akan pentingnya kitab suci. Segala atau semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu sangat penting. Atau Yesus itu firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana kita dapat mengambil Dia sebagai teladan kita. Bagaimana Dia akan menuntun kita kepada satu kehidupan yang Dia kehendaki. Bagaimana kita diajar untuk mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita buang. Inilah yang terus diajarkan. Bagaimana kita harus membawa kita kepada satu kebenaran yang sempurna. Kalau kita melihat ada 3 bagian penting yang dibahas di sini, yaitu doktrin, bimbingan, dan hikmat kepada keselamatan. Kalau setiap apa yang kita pelajari yaitu berlandaskan, berpusat pada Kristus sendiri, yang akan menuntun kita atau membimbing kita kepada satu kehidupan yang lebih yang Tuhan inginkan. Hikmat memberikan kita bagaimana kita dapat hidup dalam kehidupan kita, dapat mencerminkan akan karakter Yesus. Jadi saat ini kita dihimbau. Kitab suci ini bukanlah
hanya kita pakai untuk membaca dan juga kita menggunakannya untuk menunjuk kepada orang lain. Tapi firman Tuhan ini dapat kita baca untuk dapat mengajari kita, untuk dapat membawa kita kepada satu kehidupan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Bagaimana firman Tuhan ini dapat menuntun kita kepada satu kehidupan hidup bersama-sama dengan Tuhan, kepada keselamatan yang telah ditawarkan kepada masing-masing kita. Apakah kita mau menerima akan pelajaran ini untuk mendapat membawa kita kepada keselamatan yang telah dia tawarkan itu? Oleh karena itu, marilah kita membuka diri kita agar firman Tuhan ini, mungkin firman Tuhan akan menyentil kita, akan membuat kita tidak nyaman dengan kehidupan yang penuh dosa ini. Tapi saat itulah Tuhan bekerja untuk mengikis setiap kehidupan kita, untuk memurnikan masing-masing kita, untuk mendidik kita menjadi saksi-saksi yang hidup, saksi-saksi yang setia. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan ini biarlah kita mengambil untuk pelajaran bagi diri kita. Saat kita sudah insaf, Yesus pun tidak melarang kita untuk menolong orang lain mengenal akan Dia. Tapi kita harus terlebih dahulu diinsafkan terlebih dahulu, baru kita dapat menolong orang lain. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima ajaran daripada Tuhan, untuk menerima teguran, untuk menerima kebenaran yang sejati itu. Dan juga kalau kita melihat adalah tugas utama dalam dan tertinggi setiap makhluk yang rasional yang mempelajari dari Alkitab apa itu kebenaran, lalu berjalan dalam terangnya dan mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran dan membandingkan ayat dengan ayat yang lain. Dengan pertolongan ilahi, kita membentuk sendiri pendapat kita untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita harus menjawab untuk kita sendiri di hadirat Tuhan. Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan pura-pura memiliki hikmat yang besar mengajarkan bahwa Alkitab itu dalam bahasa yang digunakan. Alkitab itu mempunyai arti rohani yang mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan arti yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambaran. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagai mana ia dibaca, jika tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pelajaran akan tercapai dan membuat malaikat-malaikat senang, dan yang akan membawa kepada pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Angel White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 630. Jadi sangat luar biasa. Firman Tuhan itu, saat kita meneliti akan firman Tuhan setiap harinya dengan tekun, kita akan menemukan mutiara-mutiara kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Di sini kita diingatkan kembali bahwa akan ada nabi-nabi palsu, akan ada pembawa-pembawa kebenaran palsu. Mereka akan tawarkan, karena setan tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya bersiap untuk hari besar itu. Oleh karena itu dia akan mengempur kita habis-habisan. Tapi ingat, saat kita sudah menerima akan firman Tuhan kebenaran itu, dengan kita mempelajari sendiri, dengan kita meminta tuntunan daripada Tuhan untuk kita mempelajari kebenaran Tuhan itu, maka kita tidak akan disesatkan. Kalau kita hanya mendengar kata orang ini, kita akan disesatkan, dengan gampangnya kita akan disesatkan. Tapi kita diingatkan untuk meneliti sendiri, menjalin hubungan bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat
keluar sebagai pemenang. Tuhan berjanji Dia akan menolong kita asalkan kita mau meminta Dia menjadi penolong kita. Kita mempunyai Tuhan yang setia, kita mempunyai Tuhan yang hidup, kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya. Oleh karena itu, undanglah Dia hadir dalam kehidupan kita. Mintalah pertolongan daripadanya, agar setiap firman yang telah kita baca, kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita seimbang, baik teori maupun praktek akan seimbang. Sehingga menjadi pengalaman bagi masing-masing kita. Pengalaman demi pengalaman akan terus memurnikan kita. Pengalaman demi pengalaman akan membawa kita mengenal lebih jauh lagi Tuhan yang kita sembah itu. Nah, karena itu, marilah kita meminta kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita masih ragu akan pengalaman apa yang harus saya miliki untuk kehidupan kekristenan saya. Mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita pengalaman demi pengalaman, sehingga saat itu Dia menyatakan kuasanya, dan kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang penuh dengan keajaiban, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia akan menolong kita menempuh akan setiap tantangan, karena firman itu dapat mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, sehingga kita dapat hidup terbuka, transparan bersama dengan Tuhan, sehingga kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Petrus mengamarkan kepada kita, sebagaimana Dia, Tuhan telah ubahkan, kita pun akan diubahkan kalau kita mau mengambil tindakan kita untuk membuka diri kita. Dia akan berkerajaan dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana firman Tuhan ini atau Alkitab ini Dia akan menerangkan akan dirinya sendiri. Ya, bagaimana perjanjian lama atau perjanjian baru itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, bagaimana kita melihat bahwa ini semua adalah firman Tuhan. Ya, kita harus memakai kedua-duanya. Ya, pada saat kita membaca firman Tuhan, ya ada kaitannya dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Ya, bagaimana kita memakai itu untuk menjadi terang, sehingga kita dapat melihat bintang timur itu dengan jelas di dalam hati kita masing-masing. Ya, dan biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya untuk lebih datang lagi kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ya, karena waktunya semakin singkat, kita harus mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang. Kita harus melatih kehidupan kita. Ya, biarlah kita dapat mengeluarkan akan buah-buah yang baik untuk dinikmati oleh setiap orang yang kita temui atau kita jumpai dimanapun kita berada. Ya, melatih kehidupan kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Biarlah kita sama seperti jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka saling memberikan ya harta mereka, bagaimana mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Ya, mereka saling membagi satu dengan yang lain, kebutuhan mereka saling melengkapi itu. Ya, jadi mereka tidak ada yang disimpan. Jadi semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, melatih diri kita. Ya, mungkin ini adalah hal yang kecil, tetapi seringkali kedagingan kita ini yang susah. Ya, kita tidak mau berkorban. Ya, untuk itu biarlah kita mau dilatih untuk mempunyai pengorbanan sebagaimana dengan Yesus. Ya, sampai Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita hanya mengorbankan harta kita. Kita pun terkadang tidak mau. Ya, apalagi nyawa kita. Ya, tapi Yesus mau melatih ya kehidupan kita supaya kita mau berkorban untuk orang lain. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kami di sini pun melatih kehidupan kami walaupun itu berat. Tapi bila mana kita mempunyai kemauan, ya pasti ada jalan. Tuhan memberikan itu kepada kita. Dia akan membuka jalan sehingga kita akan melihat bahwa inilah sesungguhnya ya bagaimana Tuhan ingin melatih kita, sehingga pada saat kita menghadapi akhir nanti, yaitu kesulitan yang sangat luar biasa yang akan kita hadapi. Ya, jangan kita mementingkan diri kita. Kalau kita mementingkan diri kita, maka kita akan jatuh. Kita akan lenyap seketika. Ya, biarlah kita mau dilatih di akhir zaman ini supaya bisa memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Ya, sebagaimana murid-murid Yesus. Ya, bagaimana mereka menerima akan kecurahan Roh Kudus yang luar biasa.
Ya, sehingga mereka dapat menyampaikan terang itu kepada seluruh dunia. Ya, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dan biarlah pada saat si jahat itu datang, kita tempatkan Tuhan di depan kita, sehingga Tuhanlah yang dapat melawan dia. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh. Ya, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, maka kesombongan itu akan keluar dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang akan menjatuhkan kita, kesombongan. Ya, ini adalah sifat-sifat yang datangnya dari si jahat. Oleh sebab itu kita mau melatih diri kita untuk membuang akan sifat-sifat yang jahat itu, gantikan itu dengan karakter Yesus sendiri. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.